rahmatnya Allah. Ya, dengan rahmat Allah kita bisa memasuki surganya Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau tadi salat kita yang pertama, kalau salat kita tidak sah, maka salat kita tidak akan diterima. Kalau salat kita sudah sah, maka insyaallah salat kita akan diterima. Tetapi ada kekurangan di sana sini. Makanya kita perbanyak dengan salat-salat sunnah. Dengan sholat-sholat sunnah tadilah yang menambal dari ibadah sholat kita. Jangan diartikan tidak ada yang menjamin sholat kita diterima. Nggak ada yang jamin kok, ngapain kita sholat? Salah. Ya, bukan begitu pengertiannya. Terkadang dalam bahasa orang salah pengertian. Ya, perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Kalau sudah betul sholatmu, maka insya Allah akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita, kata Nabi, kata Rasul, ana 'inda zanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin salat kita diterima oleh Allah, maka insyaallah salat kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita ragu, diterima enggak ya salatku? Diterima enggak ya salatku? Maka sesuai dengan prasangka kita. Bisa jadi salat kita tidak diterima. Makanya kita tinggalkan asyak tadi. Kita tinggalkan yang meragukan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Karena itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Maka kita tinggalkan bisikan bahwasanya mengatakan salat kita tidak sah, salat kita tidak terima. Maka kita yakin, kita perbaiki salat kita. InsyaAllah salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Salat tidak bisa menjadi jaminan. Karena memang tak ada yang bisa menjamin salat kita diterima oleh Allah. Ada yang bisa menjamin salat kita diterima? Tak ada. Satupun di antara kita tidak ada yang menjamin bahwa salat kita akan diterima oleh Allah. Sedangkan sahnya salat saja belum tentu salat kita sah. Bisa jadi ketika kita wudu lupa. Bisa jadi ketika kita istinja, ya, tidak bersih, sehingga sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah, maka sholat kita tidak diterima. Maka itu tidak jaminan maksudnya. Tidak ada jaminan bagi kita sholat kita diterima oleh Allah. Maka mesti adanya namanya syafaat. Nah, inilah yang namanya membantu. Ya, yang namanya membantu kita. Membantu kita ketika kita kekurangan, salat kita kurang, ibadah kita kurang, ya, maka kita meminta syafaat dari Rasulullah. Istilahnya bantuan, ya, istilahnya bantuan itu diberikan kalau orang itu sudah ada bekal. Ketika dalam perjalanan dia berjalan sudah ada bekal dia, sudah ada bekal dia baru bisa dibantu. Kalau tak ada bekal sama sekali, macam mana dia bisa dibantu? Ya, karena syafaat itu namanya pembantu, penolong. Kalau kita tidak sholat maka mengharapkan syafaat, jangan harap. Jangan harap. Oh, ngapain aku sholat? Ya udah salawat ajalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat aja dia, tapi tak pernah sholat. Bagaimana Rasul mau membantu dia? Sedangkan dia tidak melaksanakan kewajiban dia. Ya, namanya bantuan, maka ini kita masih ada bekal terlebih dahulu. Nah, makanya tadi memang betul tak ada jaminan karena memang tidak ada yang bisa menjamin salat kita diterima oleh Allah kecuali ada yang menjamin. Ya, terkadang ada dalam suluk itu salat saya dijamin oleh guru saya. Sedangkan gurunya aja belum tentu dijamin masuk surga. Ya, gurunya sendiri belum tentu jamin masuk surga. Gak ada yang jaminan. Yang jaminan itu Rasulullah. Rasul jaminan masuk surga. Dan juga ada al-asyara al-mubasyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Selain itu tak ada jaminan. Ya, makanya kita jangan mengharap
jaminan dari orang lain. Kita hanya mengharapkan diri kita sendiri. Ya, mengharapkan diri kita sendiri untuk beramal dan mengharapkan bantuan syafaat dari Rasulullah itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Wallahu a'lam. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Makanya kata Allah, dirikanlah salat dulu syamsi, ketika matahari mau terbit, yaitu salatul fajar dan juga salat semalam, salat Isya. Makanya itulah yang paling afdal. Dan salat yang jahar itu hanya ada 3. Itu salat subuh, salat maghrib, salat Isya. Nah, zuhur dan asar kenapa dia tidak dijaharkan? Kalau ditanya kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Karena kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi salat ketika salat zuhur dan salat asar, maka Nabi bacanya dengan sir. Makanya kalau ada orang yang salat zuhur atau salat asarnya secara jahar bismillahirrahmanirrahim, berarti dia lagi ngelindur. Lagi ngelindur, oh dikiranya dah malam. Ya, dikiranya dah malam. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa? Karena kita ikut cara Nabi salat dan Nabi menunjukkan cara salat secara ketika zuhur dan asar itu adalah dengan sir, bukan dengan jahar. Hikmahnya, kalau kata Rasulullah SAW, ketika siang hari maka kita solat secara sir, tidak menjaharkan solat, supaya memudahkan orang untuk membaca. Ya, ketika zuhur dan asar, makanya makmum tetap wajib membaca. Walaupun dalam solat subuh, dalam solat yang jahar, maka kita tetap wajib membaca suratul Fatihah tadi. Kapan seorang makmum membaca suratul Fatihah? Makanya imam ketika selesai amin memberi waktu kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, memberi waktu agak sekedar berapa detik, mungkin bisa jadi 30 detik. Ya, tapi jangan lama-lama pula. Makanya memberi waktu kepada makmum ketika sholat yang jahar. Nah, ini Pak ya, wallahu a'lam. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berbicara amalan apa yang paling dianjurkan di bulan Muharram selain berpuasa tadi? Kalau yang pernah saya baca beberapa literasi dari para ulama, pada bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita sebelum kita memohon ampun, kita dianjurkan untuk memperbanyak bermuhasabah. Mengingat, karena itu kan tahun baru ya. Tahun baru kita bermuhasabah. Kita ingat dosa-dosa kita selama 1442 Hijriah. Kita ingat-ingat perbuatan-perbuatan dosa kita. Maka setelah itu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Memang disarankan memperbanyak istighfar. Selain daripada itu, ya karena kita tahu Muharram termasuk bulan mulia tadi, bulan haram, maka amalan apapun yang baik-baik sebisa mungkin kita lakukan. Karena memang dijanjikan oleh Allah dan Rasul akan berlipat ganda nilainya. Maka kita tidak usah berpatokan kepada beberapa amalan saja, tapi apapun kebaikan yang mampu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, maka kita perbanyaklah kebaikan itu. Nah, kalau bisa Ibu jangan merengut-merengut bulan Muharram. Karena senyum saja pun dalam Islam bernilai pahala. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Ibu jangan merengut-merengut. Mana-mana nyengir aja Ibu, ya kan?
Nah, apalagi di bulan Muharram, maka akan berlipat ganda. Maka selain puasa, tadilah Bang, banyak beristighfar, bermuhasabah, dan setelah itu apapun yang bisa, yang mampu kita lakukan, amalan-amalan yang baik, kita perbanyak. Allahu a'lam bishawab.